البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang mana sekarang kita akan masuki hadis yang baru, halaman yang ke-59, masih mengenai fitnah yang akan terjadi atau bahkan sudah terjadi, karena kitab ini mencakup semua fitnah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi ya. Itu hadis yang ke-16. Gambaran globalnya hadis ini nanti membahas seputar kisah terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mulai saat itulah pintu fitnah mulai terbuka. Banyak kejadian pembunuhan, keonaran. Setelah terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Wa illa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bisa dikatakan belum muncul fitnah. Fitnah yang istilahnya sampai ada saling bunuh-membunuh. Intinya fitnah belum merajalela. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu fitnah. Mulailah tersebarnya dan juga mulailah fitnah merajalela setelah terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, fitnatul khawarij dan yang semisal mereka. Wa illa benih-benihnya sudah ada dulu. Sudah kita lewati kemarin ya, yaitu ketika ada salah seorang yang tidak terima dengan keputusan dan juga pembagian yang dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Kita lihat berikutnya, kata beliau halaman 59 itu, qala al-mu'allif asbahullah wa li Tirmidzi an ibni akhi Abdullah bin Salam qala lamma urida Utsman jaa Abdullah bin Salam faqala lahu Utsman ma jaa bika qala ji'tu fi nusratika. Kita artikan dulu. Di dalam Sunan Tirmidzi dari hadisnya Ibn Akhi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya adalah pendetanya orang Yahud. Paham ya? Kemudian masuk Islam Abdullah bin Salam ini, dan bagus Islamnya. Suatu ketika ada orang Yahudi dan Yahudiyah zina, ingin ditegakkan had. Mereka datang kepada Rasulullah SAW agar dihukumi dengan hukum yang sesuai syariat. Akhirnya Rasulullah SAW ingin merajam mereka, tapi mereka mengatakan, ditanya dulu, bagaimana di kitab kalian mengenai hal ini? Kata mereka, di kitab kami, kalau seandainya berzina itu cuman barakallahu fiik, dicoret-coret mukanya, kemudian dibawa keliling kampung. Akhirnya Abdullah bin Salam tahu, karena beliau mantan. Beliau kan dulu kan mantan pendeta orang Yahud. Paham ya? Sehingga tahu isi yang sebenarnya bagaimana dalam Taurat itu. Paham ya? Akhirnya
beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kadzaba 'alaika ya Rasulullah, dia berdusta." Ya Rasulullah. Nah, suruh datangkan kitabnya, dibacakan, ternyata ada ayat rajam di kitab mereka. Ditutupi pakai jari jemarinya. Ditutupi pakai jari jemarinya, kemudian mengatakan, "Di kitab kami enggak ada rajam. Di kitab kami itu kalau orang berzina, dicoret-coret mukanya, kemudian setelah itu apa? Dibawa keliling kampung, dipermalukan intinya." Akhirnya, "Atil kitab, datangkan kepada kami kitabnya." Setelah didatangkan, kemudian disuruh membaca. Ada ayat rajam ditutupi dengan jari jemarinya. Akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, haula kadzabu 'alaik." Mereka telah berdusta terhadapmu ya Rasulullah. Akhirnya suruh mengangkat, "Irfa' usbu'ak." Angkatlah jari jemarinya. Setelah diangkat, fa idza bihi ayatul rajam. Ternyata ada ayat rajam di situ. Hukumnya sama gitu istilahnya. Paham ya? Itu liciknya orang Yahud, waliyadzubillah ya. Nah, ternyata di sini barakallahu fiik, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menganut agama Islam. Beliau dulunya adalah pendetanya 6 orang Yahud. Istilahnya kalau istilah mereka itu ulamanya, ulama Yahud. Paham ya? Karena yang dikenal dengan ahli ibadah Nasara biasanya ya. Nah, dan ini ulamanya orang Yahud, cuman udah masuk Islam. Faqala Utsman, atau sebelumnya, tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waktu itu ingin dibunuh, karena posisinya yang bunuh ini orang-orang jahat. Bisa dikatakan nanti sebutin Syekh Shalih Fauzan, orang-orang sempalan, bisa dikatakan orang gembel, kumpulan preman yang ada di Mesir waktu itu. Datang kemudian mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sempat debat dengan Abdullah bin Salam ini. Paham ya? Adapun tuduhan yang mengatakan yang bunuh itu adalah putranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu tuduhannya tidak benar. Ada juga yang mengatakan yang bunuh itu adalah Aisyah ummul mukminin, enggak benar juga. Paham ya? Yang bunuh adalah orang-orang jahat, orang-orang jalanan, orang-orang gembel kata beliau nanti Syekh Shalih Fauzan, orang-orang semacam kumpulan geng gitulah istilahnya ya. Nah, dari Mesir ya, mereka dikompor-kompori, dipanas-panasi dengan alasan apa? Barakallahu fiik, beliau adalah khalifah yang tidak adil atau yang macam-macam. Akhirnya, paham ya, dikepung, beliau terbunuh di situ dalam kondisi baca Al-Qur'an, bayangkan. Dalam kondisi baca Al-Qur'an sebelumnya, kemudian dalam kondisi beliau sempat sholat juga. Nanti kita baca aja ya. Yang jelas kesimpulannya yang bunuh bukan sahabat. Adapun mungkin ada pendapat yang mengatakan ada salah satu sahabat yang ikut andil, itu enggak benar. Bisa dipahami ya? Nanti kita lihat biar tambah jelas. Kemudian setelah itu faqala lahu Utsman bin Affan berkata kepada Abdullah bin Salam, "Ma ja'abika?" Apa faktor atau alasan kau datang? Qala ji'tu fi nusratika. Aku datang untuk menolongmu karena posisi di luar udah banyak orang ini. Paham ya? Posisi khalifah waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala ukhruj ilan nas. Kalau begitu keluarlah kamu menghadap manusia. Fatrudhum anni, usir mereka dariku. Fa innaka kharijun khairun li minka dakhilun. Sesungguhnya kalau kamu keluar itu lebih baik untukku daripada engkau di dalam. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pengennya ya biar beliau sendiri gitu loh istilahnya. Engkau keluar silakan mereka diusir kalau ingin menolong, membantu. Fa kharaja Abdullah ilan nas. Kemudian Abdullah bin Salam mulailah keluar menghadapi manusia tadi. Faqal ayyuhan nas. Kemudian seraya beliau berkata, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innahu kana ismi fil jahiliyah fasammani Rasulullah SAW Abdullah. Masya Allah, lihat Abdullah bin Salam mengatakan ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sesungguhnya namaku dulu di jahiliyah namanya adalah si fulan. Kemudian Rasulullah SAW menamakan diriku dengan Abdullah. Disyariatkan mengganti nama ini. Paham ya? Jadi ganti nama yang bagus itu bagus juga. Seperti kita ini kan mungkin punya nama, bisa dikatakan nama dulu kan, nama sebelum hijrah lah, sebelum kenal dakwah salafiyah misalkan diganti, gak masalah ini. Lihat ini, Abdullah bin Salam ngaku dulu di jahiliyah aku punya nama, namanya si fulan. Kemudian Rasulullah SAW menamakan diriku dengan Abdullah. Bisa dipahami? Dulu ketika sebelum ngaji namanya Johnny Ponson misalkan,
Joni Ponsen bulan Juni Senin Pon. Paham ya? Diganti namanya Said, bagus. Diganti namanya Abdurrahman misalkan. Nah, itu enggak ada larangan ya. Yang dilarang itu ada unsur namanya tatoyur. Tatoyur itu dia menentukan nasibnya dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dia kepleset kecelakaan, pulang ganti nama misalkan. Nah, itu dulu sempat terjadi kan di kampung-kampung biasanya seperti itu kan. Ganti nama karena kecelakaan itu loh. Karena musibah yang menimpanya akhirnya ganti nama. Itu justru perilaku jahiliyah. Kalau yang itu. Paham ya? Ini Abdullah bin Salam dulu mungkin punya nama yang jelek, yang kurang bagus. Setelah masuk Islam dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah, dikasih nama Abdullah. Mafhum? Naam. Wa nazalat fiyya, kemudian turun kepadaku ayat juga mengenai diriku. Wa syahida syahidun min bani Israil ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan ada yang menjadi saksi dari kalangan Bani Israel, yang mana orang itu beriman dan kalian sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang dimaksud dengan syahidun ini? Abdullah bin Salam. Beliau jadi saksi. Beliau masuk Islam. Mereka-mereka yang sombong gak masuk Islam, gak ada hujah lagi sudah. Jadi pahami. Wa nazalat fiyya, dan juga turun ayat untukku. Masih berkaitan masalah maksudnya Abdullah bin Salam. Qul kafa billahi syahidan bainakum wa man indahu ilmul kitab. Lihat ini. Syahidan baini wa bainakum. Ini juga kaitannya dengan Abdullah bin Salam. Kemudian beliau mulai lanjut lagi ucapan ini, inna lillahi sayfan mahmudan ankum. Sesungguhnya hanya milik Allah lah pedang yang telah terhunus dari kalian. Maksudnya pedang tersebut pada asalnya kan ada sarungnya. Tapi kalian sudah mulai mengeluarkan dari sarungnya. Wa innal malaika qad jawaratkum fi baladikum hadza. Dan sesungguhnya para malaikat telah bertetangga pada kalian di negeri kalian ini. Kaitannya dengan ini beliau menyebutkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Alladzi nazala fihi nabiyyukum, yang telah turun kepada kalian nabi kalian. Allah fi hadzal rajul an taqtuluh, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Allah biasanya takdirnya fattaqullah biasanya. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah mengenai lelaki ini. Siapa maksudnya? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. An taqtuluh, jika kalian sampai bunuh dia. Maksudnya Abdullah bin Salam ini ingin nyampaikan mereka jangan dibunuh itu, gitu loh. Paham ya? Nah, karena beliau ini adalah khalifah, pemimpin. Fa wallahi, maka demi Allah, in qataltumuh, jika kalian membunuhnya, la tadrudunna jiranakumul malaikah, sungguh kalian telah mengusir, sungguh kalian akan mengusir tetangga kalian itu para malaikat. Wala tasullunna sayfallah al-maghmud ankum, dan sungguh akan terhunus pedang Allah yang semula disarung di hadapan kalian. Maksudnya semula pedang itu berada di sarung pedang itu aslinya. Fala yukhmadu ila yaumil qiyamah, jika benar-benar terbunuh kalian membunuhnya, maka sampai hari kiamat pedang ini tidak akan lagi masuk dalam sarungnya. Tidak akan masuk lagi dalam wadah pedangnya. Maksudnya apa? Akan terjadi fitnah saling baku hantam, bunuh-membunuh. Setelah terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan anhu. Bisa dipahami enggak? Pedang itu kalau sudah masuk dalam sarungnya aman. Tapi kalau sudah lepas dari sarungnya, lepas dari tempat pedangnya itu menunjukkan fitnah itu loh. Paham ya? Maka demi Allah, kalau seandainya kalian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, niscaya pedang ini tidak akan lagi masuk ke dalam sarungnya. Paham? Tidak akan masuk lagi dalam sarungnya, maksudnya akan terhunus terus. Fitnah. Seperti itu. Nanti jelas oleh Syekh Shalih Fauzan nanti ya. Qala faqalu, mereka mengatakan uqtulul yahudi waqtul Utsman, bunuh orang Yahudi ini. Jadi mereka posisinya na'am barakallahu fiik masih enggak suka dengan Abdullah bin Salam ini. Uqtulul yahudi waqtul Utsman, bunuh orang Yahudi ini, bunuh juga Utsman. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun gharib.
Ini adalah hadis yang gharib. Kita lihat bawahnya itu qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah min a'dhamil fitan wa awal fitan allati hadatsat fil Islam maqtal Utsman radhiyallahu anhu. Ini faedah nih. Termasuk fitnah yang paling agung dan pertama kali fitnah yang muncul dalam agama Islam, paham ya? Adalah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Karena setelah terbunuhnya beliau, yang namanya fitnah peperangan, saling baku hantam, kezaliman, bunuh-bunuh itu semakin merajalela. Faham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ini kaitannya masalah apa? Fitnah-fitnah yang terjadi. Adapun bid'ah pertama kali muncul adalah bid'ah Khawarij. Ini kan enggak terlepas dari apa? Dari orang-orang Khawarij juga yang ngompor-ngompori ini, yang ngompor-ngompori orang Mesir tadi itu. Paham ya? Naam. Benih-benih pemikiran Khawarij yang enggak terima dengan pemimpin, ingin berontak ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-Khalifatur Rasyid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau adalah pemimpin yang bijak. Minas sabiqinal awwalin ila Islam, beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Utsman bin Affan. Lihat keutamanya banyak loh keutamaan beliau. Pertama, beliau digelari dengan apa? Dzunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa kira-kira? Karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Dzunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Siapa kedua putrinya yang dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Kulsum. Lihat. Yang kedua, beliau adalah orang yang pertama kali lari dari Makkah ke Habasyah, hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Utsman bin Affan dan apa? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Keutamaan yang ketiga, beliau adalah termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah, termasuk 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Keutamaan berikutnya, ketika paceklik panjang, kemarau, ada perang namanya perang Tabuk. Pernah dengar ya? Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah waktu itu, walaupun kesimpulannya kaum muslimin menang ya. Nah, barakallahu fiik, dikenal juga dengan perang Usrah. Lagi paceklik, kemarau, kesulitan pangan, ekonomi susah. Ternyata siapa yang menyumbang paling banyak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nyumbang, nah barakallahu fiik, mulai dari apa? Mulai dari dananya sekian ribu dinar atau dirham, kemudian mulai dari kendaraannya, onta dia sumbangkan, kuda juga beliau sumbangkan. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan man jahaza al-usrah falahul jannah, barang siapa yang menyiapkan tentara pasukan usrah ini perang Tabuk, maka jaminan surga. Ternyata siapa yang maju? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keutamaan berikutnya, ketika hijrah di Makkah ke Madinah, perlu air enggak mereka? Perlu air. Waktu itu mereka kalau ingin mencari mata air yang bersih, itu beli. Paham ya? Akhirnya ada namanya mata air rumah, bi'r rumah namanya. Itu setiap kali orang ngambil bayar itu. Dulu mereka ngambil kirbah. Kirbah itu semacam botol terbuat dari kulit. Zaman waktu itu kalau orang nyaruh air itu kan di dalam apa? Nah, semacam botol terbuat dari kulit. Itu bayar. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nah, man hafara bi'r rumah falahul jannah. Barang siapa yang siap menggali sumur rumah, maksudnya membeli, membebaskan, maka dia mendapatkan surga. Siapa yang beli? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat. Membeli bi'r rumah kemudian bukan dimiliki beliau sendiri, langsung diwakafkan untuk kaum muslimin. Baik. Bisa dipahami ya? Nah, menunjukkan bahwasanya beliau keutamanya sangat besar. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi. Wa hajaral hijratain ila Habasyah wa ila Madinah. Masyaallah, termasuk keutamaan juga nih ya. Beliau hijrah 2 kali hijrah. Nah, ke Habasyah dan juga ke Madinah. Wa lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jahada ma'ahu. Beliau senantiasa bermulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad bersamanya. Wa syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dan juga Rasulullah mempersaksikan untuknya dengan surga. Fahuwa minal asyarah al-masyhud lahum bil jannah. Masyaallah. Maka beliau termasuk 10 orang yang dipersaksikan pada mereka dengan surga. 10 orang itu mudahnya antum hafal 4 dulu. 4 itu al-khulafa rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Setelah 4 antum pakai huruf sin 2. Sa'ad sama Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Paham ya? Setelah itu baru Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Paham ya? Totalnya 10. Dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Terkumpul dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadisnya apa? Hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Paham ya? Itu dikenal yang 10 orang sahabat yang dikasih kabar gembira masuk surga. Mafhum soalnya ya? Bisa dipahami ya? Na'am, thayyib. Mafhum? Ayo kita lihat. Kata beliau, wa huwa salisul khulafa rasyidin, yang mana beliau adalah khulafa rasyidin yang ketiga. Setelah Abu Bakar, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian baru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qa'imun bi kitabillah azza wa jalla yatluh, beliau senantiasa menegakkan Al-Qur'an dan juga membacanya. Wa yatahajjad bihi mu'dhamil lail, masyaallah, dan beliau senantiasa bertahajud sepanjang malam, au kullal lail, atau setiap malam. Huwa alladhi wahhada kitabatal mushaf fil rasmil utsmani. Masyaallah. Keutamaannya lagi nih. Beliau adalah yang menyatukan catatan tulisan Al-Qur'an dengan apa? Rasmil utsmani. Antum lihat Al-Qur'an yang ada itu, qiraah kita, Hafiz Asim, itu seringnya rasmil utsmani. Paham ya? Utsmani. Mafhum? Jadi yang mengumpulkan Al-Qur'an jadi satu mushaf kemudian dengan rasmil utsmani, inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Hingga saat ini dipakai kan? Qiraah kita kan, Hafiz Asim kan? Naam. Itu rasminya rasmul Utsmani. Hatta la yakhtalifun nas fil Qur'an, ya kan? Sampai manusia enggak berselisih dalam masalah apa? Al-Qur'an ini. Fasara mushafuhu huwal mu'tamad 'indal muslimin. Maka menjadilah mushafnya yang dikumpulkan, yang disatukan oleh Utsman bin Affan, ini menjadi mushaf yang mu'tamad. Apa mu'tamad itu? Yang dijadikan sandaran 'indal muslimin, di sisi kaum muslimin. Mafhum? Naam. Tawahhadatil qira'atu ala rasmil utsmani, bacaan semuanya menjadi satu berdasarkan rasmil utsmani. Rasmil utsmani adalah penulisan Utsmani. Fi hadzal mushaf, dan mushaf ini, wa hadza min a'dhami fadhailihi radhiyallahu anhu. Ini termasuk keutamaan Utsman bin Affan yang paling agungnya. Beliau yang menyatukan penulisan Al-Quran, mushaf yang dikenal dengan apa? Rasmul Utsmani. Ya, Al-Quran yang sekarang antum melihat itu mushaf itu biasanya di awal itu adalah Rasmul Utsmani. Ada tulisan seperti itu. Di awal itu juga apa, sampul itu biasanya, setelahnya itu. Mafhum? Adapun qiraah yang kita baca Hafiz Asim. Nah, qiraah macam-macam kan? Ada qiraah Qalun, ya kan? Qiraah Warsh, Naam, dan yang lainnya. Kita lihat sini. Zawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ibnataihi. Rasulullah SAW menikahkan beliau dari 2 putrinya. Siapa yang dihafal ini? 2 putrinya ini. Ruqayyah. Pertama Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Tuwaffiyat indah. Ruqayyah yang pertama ya, yang meninggal di sisinya. Wa Ummu Kulsum tuwaffiyat indahu aidan. Dan yang kedua Ummu Kulsum meninggal di sisinya juga. Wa qala Nabi SAW, kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, zawwiju Utsman, nikahkanlah Utsman. Lau kana li salisah, kalau seandainya aku punya putri yang ketiga, la zawwajtuhu, niscaya aku akan nikahkan dia. Wa ma zawwajtuhu illa bil wahyi min Allah azza wa jalla, dan tidaklah aku menikahkan dia kecuali dengan wahyi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Utsman ibn Affan anhu. Digelari apa tanya? Gelarnya Dzu Nurain. Dzu Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Karena menikah dengan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Tawallal khilafah ba'da Umar bin Khattab anhu. Beliau yang memegang kepemimpinan setelah Umar bin Khattab anhu, bi ijma'is sahabah, dengan kesepakatannya para sahabat. Bukan pemilu ya. Ini dijadikan dalil pemilu sebagian orang. Ashabus syura, orang yang berkumpul di situ enggak semua orang. Hanya para sahabat yang terpandang keutamaannya aja. Nama dikenal dengan Ashabus syura. Dan mereka yang milih.
Beda dengan sistem demokrasi yang apa? Yang mereka memilih pemimpin dengan suara paling terbanyak. Ini beda. Jangan samakan, kita lihat. Lamma ahida Umar radhiyallahu anhu ila sitta ashabus syura, ya kan? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah apa? Mengadakan perjanjian kepada 6 orang yang dikenal dengan ashabus syura. Siapa 6 orang tersebut? Pertama Utsman bin Affan, kedua Ali bin Abi Thalib, ketiga Zubair bin Awam, keempat Talha bin Ubaidillah, kelima Abdurrahman bin Auf, keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini dikenal dengan ashabus syura. Jadi kalau antum baca artikel, siapa sih ashabus syura yang akan memilih khalifah setelah Umar bin Khattab anhu? 6 tadi itu. Ana ulangi lagi, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dikenal ashabus syura. Mereka semuanya kompak sepakat siapa yang ditunjuk? Utsman ibn Affan anhu. Mafhum? Berarti bukan pemilu ini ya. Jangan sampai salah paham. Ini orang-orang tertentu ini. Dikumpulkan ahlul namhil wal aqd, orang-orang yang memang terpercaya dan juga punya wewenang situ. Enggak sembarangan. Enggak sembarang orang istilahnya ya. Beda dengan sistem demokrasi pemilu itu, suara paling terbanyak, yang jago preman pun bisa menang kalau seandainya suara paling terbanyak. Kalau ini bukan orang-orang yang rusak ini, orang-orang pilihan para sahabat. Mafhum? Iya kan? Semuanya kan termasuk dari 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga kan? Kita lihat, ikhtaruhu min bainihim. Kemudian mereka memilih di tengah-tengah di antara mereka yang dipilih siapa? Utsman bin Affan anhu. Li'annahu afdalus sahabat anhum ba'da Umar radhiyallahu anhu, dikarenakan beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling afdal setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahuwa salisul khulafa fil khilafah, yang mana beliau adalah di dalam khilafah kepemimpinan ini adalah yang ketiga. Karena khilafatun nubuwah berapa tahun? 30 tahun ya. Khilafatun nubuwah salasuna sanah. Jadi kepemimpinan dikenal dengan khilafatun nubuwah, kepemimpinan nabi nubuwah itu 30 tahun. Paham ya? Diakhiri dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, walaupun kurang sebentar digenapi oleh siapa? Putranya Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Faham maksudnya? Naam. Wasalsuhum fil fadl, dan juga yang ketiga mereka, nomor ketiga mereka yang dalam masalah keutamaan siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fakhtaruhu radhiyallahu anhu, akhirnya mereka memilihnya. Mafhum? Mereka siapa ini? Ashabus syura. Berapa orang tadi ashabus syura? 6 orang ya. Ana ulang sekali lagi, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka semua dikenal dengan ashabus syura. Ashabus syura, na'am. Yaitu orang-orang yang diajak musyawarah untuk menentukan pemimpin setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena kalau sebelumnya ditunjuk itu loh. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum meninggal dunia beliau nunjuk nanti penggantinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata apa? Belum sempat apa? Diserahkan jabatan. Dalam artian belum sempat terjadi apa? Penyerahan yang sifat ditunjuk. Akhirnya dikenal dengan ashabus syura ini. Bisa dipahami ya? Naam. Kalau ketika pertama Rasulullah SAW menunjuk siapa? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelahnya baru ashabus syura tadi. Mafhum? Naam. Kita lihat, sara bil muslimin siratan hasanah, masyaallah. Beliau berjalan di tengah-tengah kaum muslimin dengan apa? Dengan riwayat hidup yang baik dan indah. Walakin al-yahud tasu dasisatan fi ahdi Allah musta'an. Akan tapi orang Yahud mereka menyusup dengan penyusupan, menyusup dengan suatu penyusupan di zamannya. Bibasil fitnah, dengan menyebarkan fitnah bainal muslimin. Lihat ini, menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin. Wa ilgha'il khilafah, dan ingin memadamkan kepemimpinan. Dengan cara apa? Barakallahu fiik. Dengan cara mereka pura-pura masuk Islam. Siapa itu? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi ini aslinya dia orang Yahudi aslinya. Paham ya? Orang Yahudi. Kemudian pura-pura masuk Islam. Di tengah-tengah Islam ngerusak dia. Ya kan? Antum lihat Abdullah bin Saba al-Yahudi dikenal dengan apa?
Nah, barakallahu fik, yang mencetuskan pemikiran Syiah. Ya enggak? Nah, Syiah Rafidhah di antara pencetusnya ini Abdullah bin Saba al-Yahudi, mengagungkan Ali bin Abi Thalib dengan kadar yang berlebihan. Enggak suka Utsman bin Affan, cintanya pada Ali bin Abi Thalib katanya. Cintanya kepada Ali bin Abi Thalib, benci pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat nih, kita lihat. Fadassu makiran khabisan minhum. Maka mereka menyusup dalam keadaan bikin makar dan juga perbuatan jeli dan jelek di antara mereka. Yahudiyun, lihat ini. Fadassu makiran khabisan, mereka menyusupkan orang bikin makar jahat di antara mereka. Yahudi, seorang Yahudi, yuqalu lahu Abdullah bin Saba. Ini orangnya. Siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Inilah yang dikenal dengan apa, barakallahu fiik, pencetus pemikiran Syiah Rafidhah. Kelompoknya kenal kelompok Sabaiyah. Pengikutnya Abdullah bin Saba ini kenal dengan apa kelompoknya? As-Sabaiyah. Wa humul ghulat min Rafidhah. Ya, karena melihat di bawah itu ada catatan kaki di bawah itu kalau mau lihat. Huwa Abdullah bin Saba alladhi yunsab ilaihi as-Sabaiyah wa humul ghulat min Rafidhah. Ya, sebutan situ bahwasanya dia adalah Abdullah bin Saba yang dinisbahkan kepadanya as-Sabaiyah, dan mereka itu adalah ghulat min Rafidhah, Syiah Rafidhah yang ekstrim mereka. Sampai mengatakan ya Ali antallahu haqqan, lihat ini. Mengatakan ya Ali antallahu haqqan, wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Kurang ajar tidak? Naam, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun sempat ingin bakar mereka. Nah, mereka yang mengatakan Ali adalah Allah bakar. Walaupun waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau enggak setuju dengan cara menghukumnya. Karena secara tidak langsung mereka murtad, hukumnya kalau murtad dibunuh tapi bukan dibakar. Bisa dipahami? Kita lihat berikutnya. Adharal Islam. Abdullah bin Saba ini adharal Islam, menampakkan keislaman. Yusamma Ibnu Sauda, dinamakan dengan Ibnu Sauda. Jadi Abdullah bin Saba ini dikenal juga dengan Ibnu Sauda penamaannya. Kenapa? Li'anna ummahu Habasyiyah. Karena ibunya itu Habasyiyah. Jadi ibunya dari Ethiopia, dari Habasyiyah, yang mana Habasyiyah terkenal dengan kulit hitam. Bisa dipahami ya, kalau di negara sana, Habasyiyah Ethiopia itu, Somalia, itu dikenal berkulit hitam mereka. Faham? Makanya Abdullah bin Saba ini dikenal dengan apa? Ibnu Sauda. Anak seorang perempuan yang hitam. Paham ya? Seperti itu. Li'anna ummahu Habasyiyah, karena ibunya adalah orang Habasyi, orang Ethiopia. Wa huwa min Yahudil Yaman, lihat ini. Dia termasuk orang Yahudi dari Yaman, Abdullah bin Saba ini. Karena Yaman waktu itu banyak sekali orang Yahudi. Dan bahkan ketika kami di Damas waktu itu, sempat ada kampung di sana itu namanya Kampung Ton. Itu kampung itu dulunya banyak orang Yahudi. Akhirnya dipindahkan ke kampung daerah Sana'a, ibu kota. Dan akhirnya sebagian mereka dipindahkan langsung ke Israel sana, biar ikut apa istilahnya nenek moyang mereka. Itu hanya masyhur itu ya. Nah, barakallahu fiik, orang Yahudi Yaman, di Yaman dulu banyak orang Yahud. Orang Nasara juga banyak kan. Makanya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, ya kan, untuk berdakwah ke negeri Yaman, apa yang Rasulullah katakan? Ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wa Nasara. Lihat itu. Kita lihat dikit lagi kata beliau. Adhal Islam min ajlil khadi'ah wal i'yadu billah. Lihat. Dia menampakkan keislaman dalam rangka untuk bikin penipuan. Khadi'ah itu penipuan. Wal i'yadu billah. Wa za'a ilal Madinah ala annahu muslim. Kemudian dia datang ke Madinah ala annahu muslim, dengan keadaan dia mengaku muslim. Lihat. Wa huwa lahu maqsadun khabith, padahal punya tujuan yang jelek. Faja'ala yasubbu Utsman radhiyallahu anhu fil majalis. Akhirnya mulailah dia mencaci maki Utsman di majelis. Yadkur masalibahu, dia masalibah itu aib ya. Wa yas'um lahun naqais, dan dia berpendapat bahwasanya dia banyak kekurangannya. Wa yuharrid 'alal khawarij, wa yuharrid 'alal khuruj alaihi, ya kan? Dan dia yuharrid itu artinya adalah memotivasi, memprovokasi, memotivasi, provokasi agar berontak kepadanya. Paham ya? Nah, masih dorongan ya, berontak, kudeta gitu loh. Ternyata sebabnya Abdullah bin Saba ini akhirnya hatta istajaba lahu Aubash. Aubash itu artinya adalah apa? Nah, disebutkan tuh rakyat gembel kalau di kamus itu. Aubash itu rakyat gembel, ini orang-orang jalanan lah intinya. Nah, jadi yang memprovokasi tadi apa? Abdullah bin Saba memprovokasi agar berontak pada Utsman bin Affan. Yang memenuhi panggilan itu siapa? Aubash minan nas.
orang-orang rendahan, orang-orang gembel dari kalangan manusia, min ba'dis syabab dari kalangan para pemuda. Semangat, dikompor-komporin, dipanasi. Summa turida minal Madinah, akhirnya dia diusir dari Madinah. Setelah diusir kemana perginya? Wa dhahaba ila Mesir. Akhirnya pergi ke Mesir. Ngapain di sana? Ngumpulkan pasukan, bikin geng di sana. Paham ya? Nanti sebutkan bawahnya. Bikin semacam geng gitu, kumpulan orang-orang yang jahat. Seperti itu. Akhirnya mereka datang ke barakallahu fiik, mulai masuk ke Madinah lagi. Mulai masuk ke sana, bikin ulah, bikin gaduh. Fawujida bi Mesir ta'ifah, fawajada bi Mesir ta'ifatan masyhuratan bisyagab. Akhirnya Abdullah bin Sabah ini di Mesir menjumpai sekelompok manusia, sekelompok orang yang dikenal dengan syagab. Apa syagab? Bikin gaduh. Jadi gabungnya ke mereka ini Abdullah bin Sabah di Mesir. Gabung dengan orang yang masyhurah bisyagab. Masyhurah itu dikenal. Syagab itu kegaduhan. Bikin kisruh, gaduh, anak jalanan lah, atau kenal dengan geng-geng itu ya. Faza'a wa hadarahum, kemudian dia datang dan menghadirkan mereka. Datang menghadiri mereka. Fastajabu lahu, akhirnya mereka memenuhi panggilannya. Siapa mereka ini? Au Basri, orang rendahan, orang gembel tadi itu, yang dikenal dengan kelompok, semacam kelompok geng tadi ya, yang ada di Mesir, yang suka bikin keributan. Kita lihat wa kaunu isabatan khabithah, lihat, dan keadaan keluarga yang jahat dan jelek. Isabah itu semacam kumpulan, kalau antum lihat di kamus itu geng gitu, semacam geng yang jelek, yang jahat. Iktanat fi fikratihi bitta'an ala Utsman anhu, akhirnya dia mulai apa? Mulai menyusupkan dengan pemikirannya apa? Mencaci maki, menghina Utsman bin Affan anhu. Allahul musta'an. Yang terakhir, walamma kana fi musimil haji, kemudian tatkala datang musim haji, kharajal muslimun, kaum muslimin mulai keluar haji. Hajja aghlabuhum, kebanyakan mereka berhaji. Intahazul fursah, akhirnya mereka orang jahat tadi, sekumpulan geng tadi itu, yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Sabah tadi itu. Barakallahu fiik. Akhirnya mereka apa? Intahazul fursah, memanfaatkan apa? Kesempatan. Fursah itu kesempatan. Faja'u bisifatin annahum wafda, wafdun. Mereka kemudian datang dengan sifat seakan-akan mereka adalah utusan. Ja'u ilal khalifah, dia menampakkan seakan-akan utusan itu ya. Mereka datang, orang Mesir ini datang dalam kondisi seakan-akan menampakkan mereka itu utusan. Ja'u ilal khalifah, mereka datang kepada Khalifah Utsman afan anhu, liyuraji'u fi ba'dil umur, untuk apa? Mereka untuk istilahnya komunikasi, untuk mengembalikan pada perkara, sebagian perkara, intinya komunikasi, ngobrol tatap muka, itu alasannya mereka. Fatuqu baitahu radhiyallahu anhu, akhirnya mereka mulai apa? Mengetuk pintunya, masuk rumahnya Utsman bin Affan anhu awal mulanya. Wa mana'uh minal khuruj ila shalah bil muslimin. Lihat, sudah mulai masuk ini. Mereka mulai masuk rumahnya Utsman bin Affan anhu, dan mereka menghalang-halangi Utsman untuk sholat, untuk keluar sholat bersama kaum muslimin. Jadi Utsman di mana ini? Di dalam rumahnya, dikepung, tidak boleh keluar. Ala annahum sayatafawaduna anhum, dengan apa? Dengan alasan mereka ini apa? Sayatafawaduna ma'ahu, dengan alasan mereka ini ingin apa? Bermusyawarah bersamanya. Yatafawadun musyawarah. Lam ya'tu ala annahum sairun, mereka tidak datang dalam keadaan ingin berontak. Ini alasan mereka. Kami enggak berontak, kami hanya ingin musyawarah katanya. Walakin ja'u litafawadu ma'ahu, akan tapi mereka datang untuk bermusyawarah bersamanya. Ini modus ya, modal dusta ini, Allah musta'an. Hadzal ladzi yudhiruna, inilah yang mereka tampakkan di hadapan Utsman bin Affan anhu. Wa hum yubtinunal ghadr, padahal mereka menyembunyikan apa? Ghadr itu pengkhianatan. Itulah yang terjadi. Falamma kana minal lail, kemudian tatkala datang waktu malam, waraqadan nas, manusia sudah mulai tidur, tasawwaru 'alal bait, mulai mereka naik ke rumahnya. Mungkin rumahnya itu posisinya ada pagar-pagarnya, itu biasanya rumah orang Arab ya, ada pagar-pagarnya, itu mulai naik dia. Mulai naik, ngepung istilahnya. Faqatalu fi akhiril lail, Allahul musta'an. Lihat ini. Akhirnya mereka membunuhnya di akhir malam. Wa huwa yatlul Qur'an, dalam keadaan Utsman bin Affan baca Al-Qur'an. Lihat, dalam keadaan baca Al-Qur'an dibunuh, bayangkan. Allahul musta'an.
Li'anna min adatihi annahu yaqumul lail, karena termasuk kebiasaan beliau yaitu Utsman bin Affan, beliau salat malam. Faqataluhu wa huwa yatlu kitab Allah azza wa jalla. Ini mereka yang membunuhnya dalam keadaan Utsman bin Affan apa? Membaca Al-Qur'an. Fabidzalika in fataha babul fitnah al muslimin, maka dengan sebab terbunuhnya Utsman bin Affan anhu mulailah terbuka pintu fitnah yang menimpa kaum muslimin. In fataha babul qatl, mulai terbukalah pintu pembunuhan. In fataha babul khilaf, mulailah terbuka pintu perselisihan. Wa hadzal ladzi yuriduhu al-yahud minal Islam, dan inilah yang diinginkan oleh orang Yahud terhadap agama Islam atau terhadap kaum muslimin. Yaz'umun annahum sayaqduna al-Islam bidzalik, mereka beranggapan mengira bahwa mereka akan menghabiskan agama Islam dengan sebab hal tersebut. Padahal pasukan muslim masih ada, cuman mulai muncul fitnah yang sangat dahsyat, pembunuhan atau yang semisalnya setelah terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan anhu. Sampai Ali bin Abi Thalib terbunuh juga kan? Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Dan bahkan sebelumnya Umar bin Khattab anhu juga dibunuh kan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majus. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Ini kita ambil, kisahnya masih panjang. Kesimpulannya Utsman bin Affan anhu dibunuh dalam kondisi apa? Dizalimi. Dalam kondisi mereka mendolimi Utsman bin Affan anhu, dibunuh oleh gerombolan 6 geng dari Mesir yang dikompori oleh siapa tadi? Abdullah bin Saba al-Yahudi dengan pemikiran Khawarij wal a'yadu billah. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.